Sahara, sahabat Sora, selamat datang kembali di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot. Halo semuanya, semoga semuanya seperti biasa masih sehat dan bergembira ya. Bersama dengan Sora, your personal reader ya. Hari ini kita mau masuk lagi ke dalam sesi-sesi pembacaan seperti biasa sama Sora ya. Hari ini temanya adalah bagaimana perasaan dia ya, atau kabarnya dia yang sudah tidak berkomunikasi sama kamu ya. Jadi kita mau tahu bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi sama kamu ya. Kita pengen cari tahu perasaan dia, oke. Dan di sini Sora sudah punya 3 buah pilihan angka untuk mewakili pilihan kartu kamu nanti. Angka yang pertama ada 25, 2 dan 5, 10, 1 dan 0, lalu ada 96, 9 dan 6 ya. Jadi memang Sahara yang merasa butuh untuk di pause dulu videonya boleh untuk memilih kira-kira angka yang mana yang cocok dan resonate sama Sahara ya. Oke, kalau sudah dipilih ya, Sora akan menjelaskan juga bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading ya, sehingga bisa cocok bisa enggak sama kamu, bisa resonate bisa enggak sama kamu ya, karena kan general reading jadi energi dari banyak orang ya. Jadi karena itu Sora juga menyarankan, dan sering sekali terjadi vice versa atau tertukar-tukar dan terbolak-balik antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan atau antar pilihan angka. Jadi tertukar-tukar di pilihan angka yang lain. Karena itu Sora menyarankan untuk tetap menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jadi semua pilihan angka untuk kamu bisa mengambil satu kesimpulan secara utuh, nanti bisa disesuaikan yang mana yang cocok sama kamu ya Sahara. Dan pembacaan akan bersifat timeless reading, jadi akan selalu cocok anytime kamu menonton video ini. Nah, namun seperti biasa sebelum mulai Sora mau ngajakin dulu, yuk Sahara yang belum tombol subscribe-nya diklik ya. Terus habis itu jangan lupa di like juga videonya, di share, dan yang pastinya dituliskan komentar-komentar positif ya Sahara ya di kolom komentar, biar kita selalu vibes-nya happy, positif juga ya. Pasti bakalan Sora baca dan pasti bakalan Sora bales. Kamu juga boleh di sana request bahan bacaannya apa ya, jadi masukan buat Sora buat next readingnya mau bacain apa. Oke, kita mari mulai saja dengan pemilihan angka yang pertama 25 ya. Bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu? Kita akan memulai dengan pilihan yang pertama, angka 25, 2 dan 5. Itu bisa berarti tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal kalian bertemu, nomor rumah kalian, nomor handphone kalian. Bisa juga artinya bisa 2 atau 5 atau 25 ya Sahara. Kita mau lihat ya sekarang bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Bagaimana perasaan dia sekarang yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. General timeless reading akan cocok anytime kamu menonton video ini. Kita mau tahu bagaimana perasaan dia ya sekarang. Oke. Kita mau lihat. Aduh, ini sticky. Oke, this one scuba diver ya. Di sini kalau Sora perhatikan ya, ada angka 4 atau scuba diver. Di sini ada going within, observation. Nah, self examination. Di sini kalau Sora perhatikan ya, dia itu masih mengobservasi kamu. Jadi artinya gini, memang dia sudah tidak berkomunikasi sama kamu, tapi artinya di sini apa? Dia itu masih stalking kamu. Dia masih penasaran soal kamu, dia masih kepo soal kamu, dia masih curious soal kamu ya. Karena di sini ada desire to know. Jadi masih kepengen tahu soal kamu gitu ya. Jadi dia masih memperhatikan kamu walaupun mungkin stalking diam-diam gitu ya. Dan di satu sisi dia juga melakukan semacam kayak refleksi diri gitu ya. Di sini ada kata-katanya self examination. Jadi ngecek diri tuh yang kayak oke, kita sekarang udah tidak berkomunikasi lagi, tapi lebih kayak self reflection gitu ya. Aku tuh salahnya apa sih gitu loh. Aku tuh kemarin salahnya aku dalam hubungan ini sampai kita sudah tidak berkomunikasi. Salahnya apa gitu loh ya. Apakah memang masih bisa diperbaiki ke poin yang awal gitu loh ya. Maksudnya kayak bisa nggak sih dimulai lagi komunikasinya gitu loh ya. Oke. Tapi kalau di sini Sora lihat masih stalking kamu. Bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi sama kamu? Bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu? Di sini ada bedroom, ya.
Di sini ada satu kerinduan gitu ya. Di sini ada satu kerinduan untuk yang namanya ada sexual intimacy sama kamu, sexual fulfillment sama kamu. Oke, ini bahasanya memang agak 17 tahun ke atas gitu ya. Tapi di sini juga dia terlihat kayak pingin kangen untuk intimate sama kamu secara sexually atau secara physical touch gitu ya. Jadi pingin ada waktu yang kayak mungkin sebelumnya kamu cukup intimate sama dia, menghabiskan waktu sama dia gitu loh ya. Nah, dia itu kangen sama momentum-momentum itu ya. Jadi salah satunya adalah kamu bisa membuat dia kangen akan sentuhanmu, kangen akan sexuality kamu gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Oke, jadi seperti kayak aduh kangen belayan. Oke, bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu? Oke, karena bedroom ya, sexual fulfillment, intimacy, sensual pleasure ya, jadi kangen sensual pleasure dari kamu. Oke, perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi, oke, dengan kamu. Di sini ada crew ya. Dia itu sebenarnya masih berharap untuk bisa working together sama kamu. Dia bisa berharap untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu, bisa partnership sama kamu gitu loh. Istilahnya gini, bekerja sama bareng-bareng lagi gimana sih? Bisa nggak sih kita masih bisa working on together as a partner gitu loh ya. Nah, bisa nggak kita working on this relationship gitu ya? Karena kalau aku lihat di sini memang kan rekan Sora bilang dari awal bahwa dia memang masih ada curiosity. Jadi dia masih berharap bahwa hubungan ini tuh masih bisa work nggak ya? Masih bisa di cooperate together nggak ya? Gitu loh. Masih bisa dihasilkan, masih bisa kerjasama lagi nggak sih? Kita bangun sama-sama hubungan ini gitu. Oke. Bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi dengan kamu ya? Bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke. Ini bagaimana perasaan dia sudah tidak berkomunikasi kamu? Ada flamingos ya. Di sini dia merasa dia pingin union, dia pingin ada satu persatuan sama kamu ya. Di sini ada beberapa dari mereka yang merasa sesungguhnya kamu itu mungkin adalah loversnya mereka. Kamu adalah pecintanya mereka ya. Kamu punya charming sendiri ya. Dan ada juga bahkan beberapa yang merasa kamu adalah soulmate-nya, kamu adalah bagian dari dirinya gitu ya. Jadi dia kayak perasaannya itu ketika tidak berkomunikasi sama kamu ya masih tetap mengobservasi, masih terusan kepo gitu loh ya, masih pingin tahu apakah kita bisa working on together atau enggak, kangen sama sentuhan kamu tadi yang Sora bilang. Oke. Apa yang dia rasakan ketika sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu? Oke, apa yang dia rasakan ketika sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu? Oke. Ada optical illusions. Dia itu memberikan ilusi. Dia tuh sepertinya kelihatannya itu baik-baik aja. Dia kelihatannya nggak kepoin kamu. Dia itu kelihatannya tidak seperti itu. Dalam artian gini loh, dia itu menciptakan ilusi apa yang kamu lihat itu hanyalah dia pura-pura tidak peduli, pura-pura nggak merasa kehilangan, pura-pura kayak tricky gitu loh ya. Jadi kayak dia itu tidak menjadi real, dia menyembunyikan itu karena memang masih ada masih ada gengsinya dia di sini gitu loh ya, sehingga dia itu menahan diri sehingga cuma bisa membayang-bayangkan kamu lagi. Nah, ini adalah orang yang ketika dia sudah kangen sama kamu, dia akan membayangkan waktu-waktu yang dia spending sama kamu, waktu-waktu yang dia habiskan sama kamu. Dan di satu sisi ini juga artinya ada confusion. Di satu sisi dia tidak menunjukkan bahwa dia merasa kehilangan kamu atau kangen sama kamu,
kamu, atau menunjukkan apa namanya, kalau pengen union sama kamu, itu salah satunya bisa artinya seperti itu. Tapi di satu sisi dia pun ada sisi yang di sini ada kata-kata confusion. Di sini juga dia ada sisi yang dia itu bingung. Kalau seandainya mau mulai komunikasi lagi, gimana mulainya itu, gimana mau mulai dari awalnya lagi tuh gimana gitu loh, dengan ego dia, dengan apa namanya, hubungan yang apa namanya, kalau Sora lihat di sini mungkin ada yang beberapa dari kamu juga mungkin udah ngeblok dia gitu loh ya, maksudnya, atau udah nggak mau ngomong lagi sama dia bingung untuk memulainya lagi dari awal tuh gimana gitu loh ya. Oke. Ini langsung jumping keluar sendiri. Ada broken heart sih, ada perasaan patah hati sebenarnya gitu ya. Ada perasaan sedih gitu ya, grief gitu ya, mourning, sorrow gitu. Cuman tadi kan optical illusion, dia tidak menunjukkan perasaan patah hatinya itu, perasaan broken heartnya itu. Di sini juga ada satu sisi dia merasa sebenarnya regret gitu ya, dia ada satu ada satu broken heart, dan dia juga di sini ada satu penyesalan kenapa tidak berkomunikasi lagi dengan kamu, atau hubungan itu sudah berakhir gitu loh ya. Karena memang kalau Sora lihat di sini memang ada hubungan, bukan cuma perasaan, secara fisikal dan intimate juga memang ada satu perasaan yang kuat yang dia rasakan di apa namanya, di kartu apa namanya, flamingos tadi. Oke, di sini sebentar Sora kocok lagi ya. Kita lihat kartunya satu lagi, apa perasaan yang dia rasakan ya ketika dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu ya. Jadi orang ini memang pernah dekat atau pernah menjadi pasangan kamu. Thunderstorm ya. Di sini dia merasa bahwa memang banyak sekali apa namanya, masalah di antara kalian yang menurut dia itu out of control. Masalah yang menurut dia banyak yang belum bisa dia apa namanya, selesaikan gitu loh ya. Banyak konflik di antara kalian. Itu kenapa makanya dia itu secara garis besar dia tuh ngerasa kayak bingung, aku harus nyelesainnya gimana, tapi sebenarnya aku broken heart, cuman aku gengsi, aku nggak tunjukin kamu gitu loh ya. Karena aku juga bingung kalau kita mau mulai lagi dari awal tuh mesti gimana gitu ya. Jadi lebih tepatnya dia bingung nih ya, apa namanya, harus gimana gitu loh ya. Oke, ada satu ketakutan karena ada satu konflik, banyak konflik gitu loh ya. Gimana kalau misalnya tiba-tiba datang gitu aja gitu kan, aneh gitu ya. Sekarang kita mau tahu apa yang akan dia lakukan berikutnya ya. Orang ini bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Berikutnya gimana ya? Gitu. Oke. Dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu, berikutnya apa yang mau dia lakukan? Oke, Sora gini aja deh biar adil. Oke, ini aku mau yang ini. Oke, ada tower sih. Dia makanya sekarang dia itu menunjukkan diri kayak sendiri gitu ya. Dia itu menunjukkan diri itu, kalau Sora lihat di sini dia memilih sendiri, dan di satu sisi dia juga sebenarnya berharap kamu juga masih tower, kamu juga masih sendirian, kamu masih alone, kamu masih single gitu ya. Di satu sisi itu dia berharap juga seperti itu. Dia masih sendiri. Kalau Sora lihat memilih masih sendiri ya, ataupun kalau misalnya memang dia dekat sama seseorang tapi Sora belum melihat dia berniat untuk serius, dan dia berharap kamu juga sendiri gitu ya. Di sini ada sun ya. Dia berharap akan ada satu sign positif gitu ya nantinya gitu ya. Bagaimana kesuksesan untuk bisa memulai untuk berbicara lagi sama kamu. Gitu ya. Sebentar Sora buka dulu semua biar bacanya enak. Oke, sih. Ini kalau Sora lihat sih udah kuat ya keinginan untuk memulai komunikasi sama kamu lagi nih. Ya, sebentar Sora buka semua. Oke. Oke, sih. Dia ini sebenarnya sudah Sora lihat sudah kepingin memulai. Ini ada tower, ada sun, ada letter, ada cross, dan ada moon. Dia itu sebenarnya ingin memulai lagi apa namanya, komunikasi sama kamu
Ya, di sini kelihatan sekali ingin memulai komunikasi sama kamu tapi masih bingung. Jadi masih kayak bingung gimana caranya memulai komunikasi lagi ya, setelah semua keruwetan dan udah diem-dieman ini, kayak awkward gak sih kalau tiba-tiba mulai bicara lagi gitu ya. Dan memang masih ada banyak beban yang membuat dia tuh kayak nggak yakin apakah kalau kita mulai ngobrol lagi ini adalah sesuatu keputusan yang dalam tanda kutip tepat gitu ya untuk mulai ngomong lagi nih gitu, karena masih banyak beban yang dia sendiri pun masih harus memikirkan bagaimana cara keluar dari masalah kalian gitu loh ya. Dan di sini juga dia sedang melihat situasi, dia mau lihat dulu apakah kamu memang benar-benar masih single atau enggak. Karena kalau Sora lihat di sini, dia tidak akan memulai komunikasi atau akan semakin resisten untuk memulai komunikasi kalau kamu sudah ada yang lain gitu loh ya. Tapi kalau kamu likely single ataupun tidak ada yang lain, dia likely lebih pede untuk memulai pembicaraan ya, memulai kontak sama kamu, palingnya untuk mulai ngobrol ya. Jadi tapi di satu sisi dia juga pingin ada sisi romansa sama kamu ya, jadi lagi nunggu intuisinya dia, walaupun memang itu tadi dia tidak yakin karena dia merasa masih ada beban konflik yang kalian kemarin ributkan itu belum benar-benar selesai gitu ya. Oke, kita mau lihat love message-nya. What the love message, perasaan orang ini yang sedang kamu pikirkan ya, perasaan orang ini yang sedang kamu pikirkan, yang sudah tidak berkomunikasi lagi, gimana ya dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Oke, di sini ada open yourself to others. Kartu Sora tetap mengingatkan bahwa diri kamu tetap harus membuka diri untuk yang lain gitu ya. Jadi gini, karena dia yang masih tidak yakin, dia yang masih penuh dengan keraguan-raguan dan hubungan penuh dengan konflik gitu ya. Di sini kartu Sora menyarankan bahwa memang sebaiknya memang kamu harus tetap membuka diri untuk yang lain. Artinya apa? Karena kan dia tipenya gengsi dan maju mundur nih. Jadi kamu juga bisa memberikan kesempatan untuk yang lain sehingga kamu bisa comparing nanti sama dia gimana gitu loh ya. Perasaan kamu ke dia sama perasaan kamu ke orang lain tuh gimana gitu. Di sini express your love ya. It is important to let people know that you love them, you have nothing to lose. Jadi gini, kalaupun memang kamu mau mencoba untuk nyoba lagi sama dia, nanti kalau memang dia mendekati duluan, atau memang kalau kamu kepingin banget memulai lagi pembicaraan sama dia, ya mulai aja duluan. Express your love, just express it. Jadi jangan menghitung untung dan rugi gitu loh ya. Jadi nothing tulus sebenarnya kalau kamu mau mulai pembicaraan dengan dia. Kalau yang Sora lihat, kalau dimulai pembicaraan dia oke kok gitu loh ya, cukup terbuka gitu ya. Walaupun memang dia belum yakin solusi dari penyelesaian masalah kalian apa gitu ya. Oke, di sini new love ya. Walaupun dia memang mau memulai komunikasi, tapi di sini memang ada satu bisa new love, artinya gini, bisa artinya perasaan dan perjalanan percintaan kalian berdua masuk ke dalam satu babak yang baru, diperbaharui jadi new love, new chapter begins, whether it is with a new partner or in a current relationship. Jadi bisa dengan orang ini kamu masuk ke dalam satu chapter baru gitu ya, babak baru, atau kamu memang akan bertemu dengan orang yang baru nantinya. Ya, ingat ini general reading. Oke. Untuk lebih lanjutnya, kalau mau tahu lebih lanjutnya dan mau tahu lebih detailnya, kamu bisa personal reading sama Sora. Ya, hubungi Sora di Instagramnya Sora di @sora_tarot di sebelah sini buat booking personal reading kamu, buat baca lebih deeper soal ini. Ya, karena ini kan general reading, jadi Sora hanya akan kasih generalnya aja. Oke. Untuk astrologinya kita punya di sini ada Pisces, ada Gemini, ada Aquarius, ada Sagittarius, dan ada Scorpio. Ya, Scorpio-nya dominan, Piscesnya dominan. Oke, dicek Sun, Moon, Rising, dan Venusnya, Vedicnya, dan segala macam, dan sifat dari astrologinya itu sendiri. Oke, sekarang untuk alfabetnya. Oke, universe tell us the name of this person. Oke, ada S, ada P-nya sampai 2, ada W, S-nya sampai 2, ada E, ada X, ada Q, ada D, ada F, ada B, dan ada C.
Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung unsur alfabet ini ya Sahara. Oke, itu dari Sora. Kita akan ke pilihan angka yang nomor 2, angka 10. Jangan lupa di like dulu videonya. Nah, sekarang kita akan ke pilihan angka yang kedua, angka 10, 1, dan 0. Itu bisa berarti tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal kalian bertemu, dan sebagainya. Bisa jadi bisa 1, bisa 0, bisa 10. Bisa juga itu nomor handphone kan, gitu. Nomor rumah ada nolnya gitu ya. Kalian akan memahami itu, yang kalian yang memahami. Oke, general timeless reading, kita akan membaca bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. General timeless reading, bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu, ya. General timeless reading, bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Oke. Di sini ada Fork, ya. Dia itu sedang berpikir, ya. Dia itu sedang lagi di persimpangan. Apakah dia mau kembali ke kamu? Apakah dia mau jalan terus cari orang yang baru gitu ya. Jadi dia itu sekarang sedang mencoba untuk menggali apa sih opsi yang dia punya. Kalau di sini Sora melihat bahwa ada kemungkinan ada orang lain juga yang menjadi pilihan dia selain kamu. Artinya gini, dia sedang berada di fork road, dia sedang berada di galau, di persimpangan gitu ya. Apakah dia memang mau balik sama kamu, atau mau lupain kamu, mau sama orang lain, mau sama orang baru, atau gimana gitu ya. Jadi kayak dia sedang berusaha untuk melihat apakah dia memang punya jalan lain selain sama kamu gitu ya. Oke, kita mau lihat lebih lanjut bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Oke, perasaan dia yang sudah tidak komunikasi sama kamu. Si headache ya, di sini sebenarnya dia itu perasaannya itu ada kayak pusing, bingung sendiri gitu loh ya. Apakah memang maksudnya dia itu pusing dan bingung sendiri ya? Apakah memang keputusan yang untuk balik sama kamu atau enggak gitu loh ya? Kayak ada situasi-situasi yang menurut dia situasi yang menurut dia tidak sehat, situasi yang menurut dia mungkin let's say painful, atau toxic atau apapun itu yang dalam tanda kutip bersifat lebih negatif gitu ya, yang sering gini ngebuat dia jadi berpikir gini, mau lanjut atau enggak ya, karena banyak hal yang bisa bikin dia tuh jadi merasa diri dia tuh kayak aduh aku pusing deh, aku sakit kepala mikirnya ini mau gimana gitu loh ya. Dibilang itu jadi bingung sendiri gitu loh ya. Hubungan sama kamu itu menurut dia itu unik dan complicated gitu loh ya. Apakah dibilang ada happiness, pasti ada gitu loh ya. Cuman di sini ada banyak juga hal-hal yang menurut dia banyak ketidakcocokan kalian yang ketika kalau berdebat pun bisa bikin dia sakit kepala gitu loh ibaratnya. Banyak pleasant moment, banyak juga unpleasant momennya buat dia gitu loh ya. Di sini ada map. Makanya di sini dia mencoba untuk explore dulu ya. Dia merasa bahwa dia belum memutuskan apakah dia pasti akan mau balik sama kamu atau enggak gitu loh ya. Tapi di sini kalau Sora lihat dia mencoba untuk mengeksplor ya, mencoba mencari signs, mencoba mencari tanda-tandanya. Apakah memang kita meaning to be together atau enggak, atau haruskah aku melihat kamu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ini kalau posisinya, kalau di kartu tarot Sora melihatnya seperti hangman, mencoba melihat perspektif lain ya. Jadi dia nggak langsung ngeblocking kamu atau menutup komunikasi sama kamu dalam artian sampai kalau Sora lihat di blok ya, cuma memang sudah tidak saling bicara. Tapi kalau sampai ngeblok yang gimana-gimana banget, kalau Sora lihat di opsi ini sebenarnya harusnya tidak ya. Yang maksudnya nggak sampai yang kayak oke, kita nggak usah ngomong-ngomongan lagi, memang sudah tidak berkomunikasi gitu loh ya. Tapi bukan berarti sampai nggak mau bicara sama sekali gitu. Oke, di sini ada si roundabout, karena dia merasa in some point dia itu merasa harus selalu
apa namanya, dia tuh ini bukan pertama kalinya harusnya saling tidak berkomunikasi. Jadi kayak on off, kayak roundabout. Nanti tautonya nanti balik lagi gitu loh. Cuman kali ini dia merasa bahwa aku capek. Masa kayak gini melulu gitu loh ya. Apa namanya, gagal, apa namanya, pisah, nggak komunikasi, ntar balik lagi. Nanti kita mulai komunikasi lagi gitu terus gitu. Dan dia merasa itu capek gitu loh ya. Dia merasa dia itu capek, dia merasa bahwa mungkin ini adalah satu momentum untuk kalau memang mau balik ya udah beneran balik, we make this is work gitu loh ya. Kalau memang nggak mau balik, kalau memang nggak mau ya sudah, nggak usah ada roundabout lagi, nggak usah ada balik-balik lagi gitu ya. Dia mencoba melihat apakah memang dia punya semacam how to say ya, koneksi sama kamu. Karena dia merasa bahwa apakah aku punya karmik ya sama kamu sehingga ujung-ujungnya aku tuh selalu balik lagi sama kamu gitu. Yang ujungnya kita selalu balik lagi. Jadi kan nggak belajar dari value-nya ya, pisah balik. Begitu terus capek, dia juga capek gitu. Eyeglasses, assessment sih, evaluate options. Dia melihat, tadi kan soal bilang, dia mencoba melihat lebih detail apakah memang ada semacam jalan koneksi path yang ujungnya memang harus membawa dia kembali lagi kepada kamu. Entah itu memang past life connection misalnya, atau memang ada karmic path sama kamu, antara kamu dengan dia gitu loh ya. Itu sih, jadi dia mencoba melihat lebih detail. Dan kalau memang banyak masalahnya itu sebenarnya di mana, kekurangannya di mana, kita bisa working out atau enggak. Kalau memang enggak, ya sudah, apakah dia bisa belajar untuk melihat perspektif baru gitu ya untuk ke orang yang berikutnya. Jadi kalau ditanya perasaannya gimana, perasaannya lebih mencoba melihat dan mengevaluasi gitu ya. Meskipun di saat yang bersama juga kepalanya pusing sendiri, bingung sendiri, mumet sendiri gitu loh ya. Di sini mirror, oke. Karena di sini dia merasa ya, dia itu menghadap. Nah ini kan Sora bilang ya, salah satu biasanya ya, tidak selalu, salah satu masalah orang dengan karmik adalah dia punya mirroring. Jadi apa? Dia akan berurusan dengan orang yang sama dengan dirinya sendiri. Di sini ada mirror. Jadi dia tuh merasa bahwa pusing sendiri karena dia merasa dia itu menghadapi kamu, menghadapi egonya dia sendiri. Gitu loh. Ya dia merasa bahwa ngadepin kamu itu ya sama seperti dia harus melihat dirinya sendiri. Jadi memang ada karmik, ada kemungkinan karmik path di sini ya. Gitu loh ya. Jadi dia merasa bahwa dia perlu melihat dengan lebih baik gitu loh ya. Apa yang diselesaikan harus diselesaikan, masalah dia pribadi harus dia selesaikan juga. Jadi gini, ngelihat kamu tuh seperti ngelihat diri dia sendiri. Jadi kalian itu mirroring biasanya. Itu yang dia rasakan gitu loh ya. Jadi kalau kamu ngerasa misalnya kayak gelisah atau apa, dia juga ngerasa gelisah. Jadi kalau dia ngerasa belum, dia mempertanyakan kamu masih mikirin dia atau enggak, dia pun mempertanyakan. Kamu mempertanyakan, dia pun mempertanyakan gitu loh ya. Ini ada sisi mirroring. Ya, jadi dia merasa bahwa dia harus hadapi dulu dan dia seperti menghadapi ego dia sendiri. Gitu loh ya. Kita mau lihat one more. I want this one. Still. Dia memutuskan untuk diem dulu. Ya, dia diem dulu. Memang diem dulu. Doing nothing still ya, maksudnya tidak bergerak. Artinya apa? Dia mencoba untuk melihat berjalan dengan waktu, apakah dia memang akan makin kangen sama kamu, apakah kamu memang juga akan makin kangen sama dia, apakah kamu juga akan berusaha mencari jalan gitu loh ya untuk kembali kepada dia, untuk bicara. Dia juga sama. Jadi gini, dia merasa memang mungkin ini ada waktunya dari divine timing untuk belum sekarang untuk kita saling komunikasi lagi. Kita memang mungkin harus berdiam diri dulu, nyelesain dulu masalah masing-masing, baru nanti kita bisa saling ketemu dan menyelesaikan urusan unfinished business kita. Gitu loh ya. Karena di sini ada sisi mirroring, sisi mirror yang refleksi dari satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kamu merasa dia sulit untuk ditebak, kamu merasa dia sulit buat dihandle, he or she also seeing the same thing in you. Gitu loh ya, dan dia menyadari itu, dan dia berharap dengan berjalannya waktu dia bisa punya lebih banyak kayak dikasih gambaran what to have next gitu ya. Jadi gitu, dia jadi pusing sama kamu gitu ya. Jadi pusing nih apa ya, dia bilang ada plan yes but it's headache ya, bingung harus gimana. Oke, apa yang akan dilakukan berikutnya?
What will this person will do next? Oke. Oke, ada ring, ada agreement, ada snake. Nah, tadi kan Sora bilang ya ada. Oke. Ini aku mau yang ini, ada birds. Oke. Ada book. Dan ada anchor. Jadi gini, tuh kan situasinya itu gimana ya? Dibilangnya netral ya. Ke depan itu memang apa yang akan terjadi atau apa yang dilakukan adalah sebenarnya ini ada satu ring ya, ada satu ikatan gitu ya, ada satu kan kamu dengan orang ini memang sebelumnya sudah berhubungan atau in relationship. Cuma memang di sini ada third party situations. Nah, Sora disesuaikan. Ini antara dia yang selingkuh, kamu yang selingkuh, atau dia yang jadi orang ketiga untuk hubungan kamu, atau kamu yang jadi orang ketiga di hubungannya dia, gitu loh ya. Kamu yang menjadi orang ketiga di hubungan dia, sorry. Jadi itu situasinya, tapi di sini ada snake, ada orang ketiga, ya. Itu yang terlihat, yang menyebabkan adanya perdebatan. Mungkin banyak perdebatan. Jadi gini, ini artinya apa? Ini kan Sora juga udah bilang tadi dia merasa bingung karena dia ada opsi yang lain. Dan di sini ada book, ya. Jadi akan ada satu, akan ini loh, akan harus ada yang diomongin nanti, meskipun mulai bicara lagi itu agak susah. Kenapa? Karena sering berdebat, karena salah satunya adalah tentang masalah orang ketiga yang selalu jadi issues, ya. Jadi kalau misalnya memang apa namanya, ingat loh ada mirror ya. Jadi misalnya gini ya, contoh misalnya dia selingkuh, kamu bisa balas selingkuhin balik. Ya udah, kamu punya banyak perempuan atau banyak laki-laki, aku juga bisa gitu kan, sisinya mirror gitu loh ya. Jadi di sini kalau Sora lihat, salah satunya yang akan jadi bahan omongan adalah selalu adalah kecurigaan, either ada kecurigaan perselingkuhan, atau memang sebelumnya sudah tidak berkomunikasi karena sudah berantem soal masalah orang ketiga, atau meminta kejelasan karena statusnya salah satu jadi orang ketiga gitu loh ya, dalam hubungan. Jadi ini mau rencananya gimana ke depan gini, karena ada minta suatu kepastian. Jadi mau gimana? Jadi kalau misalnya memang dia punya orang ketiga, kamu meminta kepastian bahwa kamu pilih siapa, dia atau saya. Tapi kalau misalnya memang kamu yang jadi orang ketiganya misalnya, nah kamu meminta kepastian bahwa kamu mau nggak ninggalin dia untuk saya. Itu salah satu yang Sora tangkep ya, kalaupun memulai pembicaraan lagi gitu loh ya, karena harus dipertegas nih situasinya gitu ya. Di sini leave your fears behind, they are stopping this relationship from blooming. Kalau di sini memang dari sini dia yang menahan diri, dia yang takut ya, karena dia bingung. Nah sekarang Sora jadi paham nih kenapa pusing, karena ada orang ketiga, situasi orang ketiga gitu ya. Jadi memang dia yang menahan hubungan ini untuk nggak lanjut gitu loh ya, dalam artinya yang pusing ya, karena ada third party situation. Entah dia yang jadi orang ketiga, entah dia yang selingkuh, entah kamu yang selingkuh atau kamu yang punya orang tiga gitu loh ya, disesuaikan. Oke, di sini express your love lagi ya. Kalau memang kamu suka atau sayang, kalau memang kamu pingin balik atau pingin ngomong sama dia, ya sudah diomongin aja, nggak apa-apa. Ini sama dengan, ini udah di shuffle ya, sama dengan yang pertama tadi. Don't worry to express your love. Ini susah ya, ego ketemu ego kan. Gengsi ketemu gengsi kan mirror. Tadi Sora bilang ya. Jadi harusnya bisa diselesaikan untuk ketemu membicarakan tentang masalah third party situation itu. Ya, orang ketiga. Tuh kan, third party situation, Sora baru ngomong third party situation, Sora shuffle keluar kartunya third party situation. Adanya orang ketiga. Ya, jadi ini nih nggak tahu nih antara itu tadi Sora bilang, kan ada yang selingkuh atau yang jadi selingkuhannya. Nah, kamu yang mana disesuaikan? Ya, jadi udah nggak komunikasi gara-gara third party situation juga sih. Bisa jadi karena kamu orang ketiga, dia yang orang ketiga, atau kalian mempunyai orang ketiga. Jadi ribet. Oh iya, astrologinya dicek. Nah, kalau mau lihat lebih dalam,
lebih jauh, kamu mau lihat lebih deeper, kamu bisa personal reading sama Sora, kamu bisa hubungi Instagram Sora di sini ya, hubungi Instagram Sora untuk bisa baca lebih deeper ya, biar lebih on point energinya, karena energinya langsung to the point kamu, oke? Di sini Sora punya, di sini ada, sebentar, di sini ada Taurus, sebentar. Bener ya, di sini ada Taurus berdua, ada Taurus, terus ada Aries, ada Pisces, ada Cancer, di sini juga ada Virgo dan ada Capricorn. Ya, dicek Sun, Moon dan Risingnya, tapi yang strong ini nih, Taurus. Oke, Vedicnya dan energi dari astrologinya itu sendiri. Oke, sekarang kita mau coba lihat alfabetnya. Aduh, licin. Oke. Ada W, ada R, ada L, ada L-nya sampai 2, ada E lagi, ada S, ada B dan Y. Oke, dicek nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini ya, Sahara. Oke, kita akan ke pilihan yang terakhir angka 96. Sebelum itu jangan lupa di-subscribe dulu atau di-like videonya. Oke, Sahara, sekarang kita akan mulai dengan pilihan angka yang terakhir 96, 9 dan 6 ya. Kita mau tahu, perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi sama kamu. Gimana ya perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi sama kamu? Angka 96, 9 dan 6 bisa berarti nomor telepon kamu, nomor telepon dia, nomor rumah, tanggal ulang tahun dan sebagainya ya. General timeless reading. Bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu? Bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi denganmu? Perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi denganmu. Ada telepons. Kalau Sora di sini melihat orang ini sebenarnya pingin menjalin connections lagi sama kamu, pingin menjalin koneksi lagi sama kamu, pingin mencoba untuk telepon kamu lagi, pingin coba untuk membuat percakapan lagi sama kamu gitu loh ya, pingin kirim, kayak pingin reaching out kamu lagi, pingin mencoba untuk mengomunikasikan lagi sama kamu. Apa kabarnya orang yang sudah tidak berkomunikasi? Perasaannya dia yang sudah tidak berkomunikasi sama kamu ya. Ini juga bisa berarti ya dia kangen untuk ngobrol sama kamu, kangen untuk bicara panjang lebar sama kamu gitu ya. Kabarnya dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Nah, dia itu masih suka fairy tale, dia itu masih suka ngayalin kamu ya, dia masih suka berhayal tentang kamu, berhayal segala sesuatu yang indah tentang impian sama kamu gitu ya. Jadi di sini terlihat bahwa memang dari dua kartu ini Sora melihat bahwa dia masih punya perasaan, masih punya kangen sama kamu. Dia punya semacam kayak impian sebenarnya, walaupun dia melihat bahwa banyak dia merasa mungkin kayak sama kamu itu jadinya kayak kadang-kadang terlihat seperti impossible, seperti tidak mungkin gitu loh ya. Di sini ada eclipse ya. Di sini dia merasa bahwa perasaan itu dia sembunyiin perasaan dia, eclipse ya. Jadi dia itu bersembunyi, shadow gitu ya. Di sini dia merasa bahwa dia itu menyembunyikan perasaan dari kamu, atau bahkan dia menyembunyikan diri dari kamu. Ini bisa artinya apa nih? Dia bisa artinya dia mungkin nge-hiding dia punya sosial media misalnya gitu ya. Terus ini dia seorang lihat, atau banyak juga di sini melakukan kamuflase, berpura-pura baik-baik aja, berpura-pura everything as good as it is gitu ya. Gitu. Walaupun sebenarnya ya dia masih suka ngayalin kamu gitu. Crack shot.
Oke. Sepertinya ya, apa namanya, kamu pernah mengucapkan satu kata-kata atau statement yang mungkin ketika berantem atau sesuatu yang mengeluarkan apa ya, dia tuh nggak bisa lupa sama kata-kata kamu, karena kata-kata kamu tuh bisa sharp tongue, bisa sangat tajam, bisa intens gitu loh ya. Jadi kayak apa namanya, dia itu perasaannya itu belum bisa lupa sama kamu, jadi kayak kangen pengen ngobrol sama kamu, masih suka ngelayan sama kamu, tapi juga ingat semua kata-kata kamu itu yang kayak on point banget deh. Kata-kata kamu tuh bisa bener-bener nusuk gitu ya. Bener sih kata-kata kamu, tapi itu bisa sangat-sangat menyakitkan dia. Kalau yang Sora lihat di sini, karena di sini memang terlihat kamu dalam banyak situasi kamu memang di atas dia ya. Dalam arti mungkin dalam segi ekonomi, dari energi kamu di atas dia, dari finansial gitu ya. Situasi kamu tuh kamu lebih powerful dari dia gitu loh ya. Di sini sebentar ya, kita lihat lebih lanjut lagi bagaimana perasaan dia yang sudah tidak berkomunikasi lagi sama kamu. Ada childhood ya. Di sini kemungkinan kamu memang sudah mengenal dia sudah dari lama. Oke ya, sudah kayak ada yang berteman dari kecil atau berteman dari teman lama gitu, teman SD, SMP, SMA dan sebagainya gitu ya. Terus habis itu dia itu kayak terkenang-kenang gitu loh ya. Dia menyimpan banyak memori tentang kamu gitu ya. Memori seperti anak kecil lah. Kalau ada sesuatu yang bikin seneng kan kita ingat terus gitu ya. Dan dia ingat gini loh, di satu sisi kamu bisa mulutnya bisa pedas ya, di sini ya Sora bilang bisa sharp, tapi di satu sisi kamu bisa playful gitu loh ya. Kamu tuh bisa seperti anak kecil yang bebas gitu loh ya, playful gitu ya. Kalau Sora lihat kayak growing, kayak apa ya, kayak dia tuh merasa dekat sama kamu. Di satu sisi bisa kayak anak kecil, tapi dia juga merasa di dekat kamu kadang-kadang dia bisa jadi kayak anak kecil gitu loh ya. Setelah sudah tidak berkomunikasi lagi tuh kangen gitu loh ya. Kan kayak anak kecil ya, marah, jauhan, deketan, ribut gitu ya. Kadang-kadang berantem mulu, tapi nanti kalau nggak ada saling nyariin, kangen gitu ya. Bikin memulai awal yang baru sih sebenarnya. Kalau Sora lihat di sini juga pengen memulai awal yang baru gitu ya. Cuman bingung dia nampaknya memulai awal yang barunya gimana gitu ya. Di sini kita mau lihat ada rainbow ya. Dia berharap masih pelangi itu kan dilambangkan dengan suatu harapan. Dia masih ada satu harapan gitu ya. Mungkinkah ada keajaiban gitu ya, kita bisa berkomunikasi lagi, kita bisa ngobrol lagi, kita bisa sama-sama lagi. Atau kalau memang ada satu keributan kemarin, keributannya bisa nggak sih keributan itu misalnya kayak hilang gitu loh, kayak nggak pernah terjadi gitu loh. Itu ada yang dia pikirkan seperti itu. Dan dia masih punya harapan nggak ke kamu untuk bisa satu saat paling tidak ngobrol sama kamu atau bicara sama kamu. Iya, masih punya suatu harapan ke sana, walaupun memang belum tentu bisa jadi gitu loh ya. Tapi dia berharap dengan waktu yang tepat bisa berkomunikasi lagi gitu loh ya. Atau kalau memang lagi marahan, lagi relationship ya bisa komunikasi kayak biasa lagi gitu loh ya. Nggak usah ada marah-marahan gitu. Oke, satu lagi. Sudah loncat sendiri. Tandem bicycle. Karena dia merasa sama kamu itu sering sekali, banyak sekali terjadinya sinkronisasi. Kamu sama dia itu ada semacam synchronize ya. Ada semacam alliance. Kalian berdua itu kayak bisa resonate-nya gampang gitu ya. Di sini juga dia merasa bahwa sama kamu tuh bisa ketemu harmoninya. Jadi gini, tandem bicycle tuh kan sepeda yang dua beriringan itu. Nah kalian tuh bisa jalan sama-sama ke satu tujuan untuk dikayuh ke arah yang sama. Itu yang dia rasain. Jadi kalau ditanya kangen nggak? Kangen. Orang ini masih ada harapan untuk bisa ngobrol gitu loh ya. Dia kadang-kadang berpikir sih, apa aku kayak anak kecil aja ya, innocent, kayak nggak terjadi apa-apa, say hi aja gitu loh ya. Dia kadang-kadang bisa berpikir seperti itu loh gitu. Cuman
ya dia berpikir apakah itu langkah yang tepat gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat lebih lanjut apa yang akan dia lakukan berikutnya. Oke. Oke. Sekarang Sora mau lihat apa yang akan lebih lanjut. Kita lihat di sini ada garden. Oke. Ada rider. Oh. Ada ring. Waduh. Ini mau udah kelihatan positif, pingin nyari nih. Aduh. Selalu ini situasi ketiga nih. Orang ketiga. Letter. Oke, di sini ada garden, ada rider, ada ring, ada snack, ada letter. Nah, dia nampaknya pingin ngajak kamu ketemu ya segera sini. Kalau Sora lihat pingin ketemu dengan segera, pingin ngajak balikan lagi atau deket lagi gitu ya. Cuman di sini memang either dia punya orang ketiga, dia tadi snacknya keluar terus nih, atau kamu ya Sora ngelihat ini kamu yang mau dia jadiin orang ketiga gitu. Dalam artian gini ya, kamu third party situation. Dia pingin ketemu sama kamu, dia pingin balik gitu loh ya, tapi situasinya adalah kamu jadi orang ketiga kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Atau kalau memang tidak kamu jadi orang ketiga ya dia masih punya yang lain, istilahnya gitu. Kemungkinan besar ke arah sana ya. Atau mungkin kamu yang masih punya yang lain gitu. Di sini cuma Sora lihat sih pingin komunikasi ya. Pingin banget. Bahkan pingin ketemu sebenarnya. Bukan cuma menjalin komunikasi lagi, pingin ketemu. Gitu. Oke. Ini kepotong ya. Maaf. Namanya syuting sendiri beginilah ya netizen. Sahara netizen. Bercanda ya. Sora. Biar jangan serius-serius amat. Soalnya terakhiran Sora baca reading serius mewek. Sora mewek abis nge-readingnya. Oke. Kita mau lihat pesan love message-nya. Ini gimana nih? Kamu jadi orang ketiga gitu. Letting go, if someone leave you confused more than comforted, you need to release their access to you. Kalau di sini kata Sora bilang, kalau memang belum siap buat jadi orang ketiga atau belum siap untuk dia punya orang lain, kamu letting go dia, distance. Orang ini sepertinya berjarak sama kamu. Orang ini ada mungkin secara hati atau LDR sama kamu. Dia tidak dekat sama kamu. Distance you are experience is necessary to help the relationship to grow. Gitu ya. Di sini memang kalau Sora lihat orangnya juga artinya nggak bisa kalau jarak jauh. Ini orang nggak bisa kalau itu. Orangnya memang agak bucin, harus dekat atau harus together terus. Make the effort. Kalau memang dia mau untuk balik lagi nantinya dan say hi sama kamu, kalau dari kartu Sora bilang ya kamu harus membuat dia menunjukkan dulu effortnya dia seperti apa gitu loh ya. Apakah memang sebuah effort untuk menjadikan kamu orang ketiga, atau apakah itu sebuah effort kalau dia masih punya yang lain. Jadi istilahnya kamu not the only one. Apakah itu sebuah effort gitu. Dan kalau apapun yang kamu mau dalam percintaan kamu, di sini kalau yang di kartunya Sora disarankan untuk you have to taking the effort. Kamu harus melakukan suatu usaha, pergerakan gitu ya. Jadi kalau memang kamu pingin mencoba berkomunikasi lagi sama dia, pingin menjalin hubungan, oke, go jalin hubungan sama dia, omongin apa yang kamu mau gitu loh ya. Jadi bukan cuma pasif menunggu gitu. Tapi kalau di sini Sora lihat sih pingin mulai komunikasi lagi ya. Walaupun third party situationnya kenceng ya. Gitu. Oke. Sora lihat di sini dulu ada Cancer, Cancernya ada 2, Cancernya 3, Cancernya dominan Taurus, Pisces, Capricorn, dan Virgo. Aries, sorry. Ini kalau kurang vitamin C gini nih, vitamin concentration. Bercanda ya Sahara ya. Itu ya untuk dicek Sun, Moon, Rising, Vedicnya. Yang ini bacanya lebih to the point ya sore yang ini. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, Vedicnya dan energi dari astrologinya itu sendiri ya.
Kamu kalau nggak bisa move on nanti nggak dapat orang yang baru nih. Harus ada effort tuh letting go kalau emang nggak mau sama dia gitu ya. Oke. Di sini ada Q, ada V, ada M, ada E, ada H, ada G, dan ada L, dan ada P. Dicek nama tengah, nama belakang, dan nama dia mengandung unsur alfabet ini. Ya, oke, Sahara. Dicek. Untuk lebih lanjut pembacaan ini, seperti biasa promosi lagi, jangan lupa kamu bisa personal reading sama Sora untuk lebih deep, untuk langsung dapat energinya, fokus energinya tentang kamu. Kalau ini kan general. Oke, jadi bisa hubungi Instagram Sora di @sora_tarot, bisa DM Sora di sana. Kamu juga bisa di sana booking personal reading, dan juga kamu juga bisa belanja kartunya apa yang Sora jual di sana, ya. Atau apapun, ada buku juga di sana. Oke, terima kasih telah mendengarkan Sora dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas kekurangan dan pembacaan Sora mungkin ada yang kurang berkenan, minta maaf ya Sahara. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Dan jangan lupa untuk terus nontonin videonya Sora dan nonton video Sora yang sebelumnya, karena semuanya bersifat timeless reading, kebanyakan ya, 90% lah. Oke. Dan jangan lupa untuk terus berbahagia. Jadilah orang bijaksana dalam mengambil langkah hidupmu, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa ditarik kembali. Until I see you in the next video Sahara. Bye.